Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Apiansyah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi firewall. Nah, di sini saya ada beberapa subbab dalam video ini. Di sini sudah saya kelompokkan ya teman-teman. Jadi ada firewall filter. Nah, di firewall filter ini ada konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, studi kasus, firewall log, blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Nah, sedangkan pada firewall address list ini ada konsep address list, lalu ada address list untuk firewall filter, dan yang terakhir ada address list untuk firewall net. Dan yang terakhir ini terkait firewall net. Yang pertama ada SRCnet Masquerade, yang kedua SRCnet, yang ketiga DSTnet, dan yang keempat konfigurasi DNS server, dan yang terakhirnya DSTnet redirect. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di materi yang pertama ini saya akan membahas terkait konsep chain. Jadi MikroTik ini memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan mapping terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, di dalam chain ini terdapat tiga tiga jenis. Itu ada input, yang input ini fungsinya untuk memblokir paket yang menuju router. Yang kedua ada output ini untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir forward, ini tuh untuk memblokir paket yang melewati router. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas terkait konsep if dan then. Nah, untuk if ini merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, ataupun DNS. Inilah yang disebut dengan if. Kemudian untuk then ini dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Nah, untuk singkatnya, untuk if itu terdapat pada bagian menu general nih di sini, dan untuk then ini terdapat pada menu actionnya. Oke, kita langsung saja implementasikan dengan aplikasi Winbox ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah berada di aplikasi Winbox-nya teman-teman. Untuk konsep if dan then ini bisa kita temukan pada firewall filter. Jadi kita pilih menu IP, terus klik yang firewall. Untuk menambahkan rules pada filter rules, kita klik add. Nah, konsep if dan then ini terdapat di bagian sini ya teman-teman. Untuk if-nya pada bagian general, dan yang then-nya ini pada bagian action. Artinya, parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan ataupun diblokir nantinya. Sebagai contoh, di sini saya sudah gambarkan kasusnya. Kasusnya yaitu blokir ping ICMP dari laptop dengan IP sekian ke router. Di sini saya akan menambahkan rules. Pada menu if-nya di bagian general kita pilih chain input karena dia ingin ngeblokir paket ICMP dari PC dengan tujuan router. Terus kita definisikan IP address PC-nya, misal IP address-nya 192.168.1.10. Jadi IP address laptopnya diisi pada bagian SRC address. Kemudian kita pilih paket yang akan diblokir, yaitu ICMP. Nah, dari if ini kita akan milih untuk terjadinya, yaitu diblokir. Jadi pada actionnya kita pilih drop, maka kita sudah berhasil mengimplementasikan konsep if dan then ini teman-teman. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas terkait konsep strategi. Nah, untuk konsep strategi yang ada pada firewall filter itu ada dua. Yang pertama accept view drop ini, kemudian yang kedua drop view accept ini. Nah,
untuk accept view drop ini misalkan nih terdapat 5 PC, 2 PC bisa ping ke internet dan sisanya tidak bisa ping ke internet. Strategi yang digunakan yaitu accept view drop nih, karena ini memiliki arti mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Kemudian untuk drop view accept ini misal terdapat 5 PC, nah 2 PC tidak bisa ping ke internet dan sisanya bisa ping ke internet. Jadi strategi yang digunakan yaitu drop view accept nih, karena ini memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan melakukan uji coba untuk studi kasus. Di sini juga saya terdapat 4 studi kasus. Kita akan menentukan hanya beberapa PPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Kemudian yang kedua ini hanya beberapa PPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang keempat, kita akan mencoba memblokir YouTube dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Oke, kita langsung saja ke environment Pinet Lab-nya. Nah, oke, di sini saya akan mengimplementasikan kasus yang pertama. Di sini saya sudah berada di environment Pinet Lab-nya. Jangan lupa semua perangkatnya sudah dalam keadaan aktif atau hidup ya teman-teman. Oke, langsung saja kita implementasikan dengan aplikasi Winbox. Dan pastikan aplikasi Winbox-nya sudah terhubung dengan environment Pinet Lab kita. Untuk tahapan pertama, kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, kita tambahkan rules baru. Kita tentukan IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa tentukan dulu yang chain, karena tujuan berakhir DST-nya router dan source-nya adalah PPC, maka chain yang cocok digunakan adalah input. Kemudian SRC address-nya diisi dengan IP address pada PPC 1. Kita request terlebih dahulu IP secara DHCP. Nah, di sini kita mendapatkan IP 88.254. Jadi bisa kita masukkan IP-nya di bagian SRC address untuk PPC 1. Untuk protokol yang digunakan adalah ICMP, karena PPC itu ghost-nya bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Kemudian untuk bagian DEN-nya yaitu bagian action kita ingin melakukan apa. Karena untuk PPC 1 kita ingin mengizinkan ping ke router, kita pilih yang accept. Lalu kita klik apply, terus OK. Untuk strategi yang kita gunakan sekarang adalah accept view drop ini. Nah, untuk accept view-nya sudah berhasil kita lakukan, yaitu yang tadi kita lakukan. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu drop ini. Kita buat rules baru lagi. Untuk if-nya, chain-nya adalah input. Untuk SRC address-nya kita biarkan kosong karena ini karena kita ingin sisa PPC ini tidak bisa internetan. Untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Terus bagian action-nya yaitu drop. Kemudian kita klik apply, oke. Lalu kita akan mencoba lakukan pengujian. Di sini pada PPC 1 saya akan melakukan ping ke router. Ketik ping 192.168.88.1. Nah, ini merupakan IP address dari routernya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa melakukan ping pada PPC 1 karena kita izinkan. Lalu kita lakukan pengujian ke PPC yang lain selain PPC 1. Di sini saya coba ping. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena ada tulisan timeout. Nah, jika di PPC 3 tidak bisa, maka di PPC lain yang tidak diizinkan juga tidak akan bisa. Nah, supaya PPC 1 dan 2 yang diizinkan, maka kita buka aplikasi Winbox-nya lagi, lalu pilih menu accept-nya, lalu kita bisa copy. Nah, di sini IP address-nya kita masukkan yang PPC 2, lalu klik apply dan OK. Maka yang bisa ping ke router sekarang yaitu PPC 1 dan PPC 2, namun sisanya tidak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi kita telah berhasil melakukan uji coba untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas terkait studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Nah, di sini saya sudah berada di environment Pinet Lab-nya.
Sebelum itu kita kembangkan dulu topologinya dengan menambahkan server. Kita klik node. Nah, server itu kan perangkat komputasi, jadi bisa disamakan saja dengan PC. Kita klik yang virtual PC. Untuk deskripsinya saya ganti jadi server, terus ikonnya saya pilih yang server juga, lalu select. Untuk description dari terminalnya saya ganti jadi server, lalu save. Di sini servernya saya hubungkan dengan router MikroTik di Ether 3. Kemudian di sini saya akan menambahkan IP address pada Ether 3 yang mengarah ke server. Klik add. Di sini saya misalkan IP-nya 99.1. Jangan lupa prefixnya. Untuk interface-nya yang mengarah ke server, yaitu Ether 3. Lalu apply. Oke. Untuk IP pada servernya saya akan menambahkannya secara statik saja agar tidak berubah-ubah. Kita ketik saja langsung IP-nya 192.168.99.2/24. Lalu gateway-nya adalah IP address yang mengarah ke server. Berarti 192.168.99.1/24. Lalu enter. Nah, kita ketik show IP. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk atur topologinya kita sudah selesai. Langsung saja kita praktik pada kasus kedua. Di sini saya contohkan hanya PPC 3 dan PPC 4 saja yang bisa ping ke server. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian pada menu filter rules-nya kita add. Untuk strateginya kita menggunakan yang accept view drop ini. Maka chain yang kita pilih adalah forward karena dia melewati router ya teman-teman. SRC address-nya kita masukkan IP yang PPC 3 dan juga PPC 4. Untuk PPC 3 yaitu 192.168.88.252. Setelah itu kita isi DST address-nya yaitu IP address si server karena tujuannya ke server. Kita tulis IP-nya 192.168.99.2. Selanjutnya kita definisikan protokolnya yaitu ICMP. Nah, kita sudah selesai mengisi yang bagian if-nya. Untuk yang then-nya, actionnya kita kan yang PC3 itu diizinkan. Maka kita pilih yang accept, lalu apply. Oke. Untuk ini kan PPC 3, berarti kita copy aja untuk PPC 4-nya. Kita masukkan IP address PPC 4 yaitu 251. Dan untuk yang lainnya tidak kita ubah karena cara kerjanya sama saja dengan PPC 3, yaitu diizinkan untuk ping ke server. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, untuk accept view-nya kita sudah berhasil, tinggal kita lakukan yang drop ini. Kita bisa tambahkan untuk chain-nya masih forward. Untuk SRC address-nya kita kasih network dari LAN-nya yaitu 192.168.88.0. Kemudian DST address-nya kita isi IP address server. Untuk protokolnya ICMP. Nah, untuk action-nya kita pilih drop. Lalu apply. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan uji cobanya. Maka kita sudah berhasil melakukan kasus kedua. Setelah ini hanya PPC 3 dan PPC 4 saja yang bisa ping ke server dan yang sisanya itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk yang kasus ketiga ini kita masih menggunakan topologi yang sama dengan sebelumnya. Jadi pada kasus ini kita akan melakukan hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Sebagai contoh di sini saya tentukan PPC 2 dan 3 yang tidak bisa ping ke internetnya. Untuk strateginya kita menggunakan drop view accept ini karena beberapa PC yang diblokir dan sisanya diizinkan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya, pilih menu IP, lalu firewall. Di sini kita tambah rules-nya. Untuk chain-nya kita pilih yang forward karena si kliennya melewati router untuk internet. SRC address-nya kita isi IP address PPC 2. Untuk DST address-nya kita kosongkan dan bagian protokolnya pilih yang ICMP karena kita akan blokir PPC 2 dan 3 untuk ping ke internet. Kemudian out interface-nya pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Untuk bagian action-nya pilih yang drop karena memblokir.
Kalau udah kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita lakukan drop untuk PPC3 nya. Kita klik rules yang tadi, kita copy, dan bagian SRC address-nya kita ubah menjadi IP yang ada di PPC3. Yang lainnya tetap sama, lalu apply, oke. Kemudian kita akan melakukan satu rule lagi, yaitu accept ini. Kita tambah rules, bagian chain-nya tetap forward, SRC address-nya kita kosongkan saja, jadi dari IP manapun yang bisa mengaksesnya. Protokolnya yang ICMP dan bagian out interface-nya yang mengarah ke SP, yaitu Ether 1. Kemudian yang action-nya kita pilih yang izinkan, yaitu accept lalu apply. Oke. Maka kita sudah berhasil melakukan kasus ketiga. Nah, setelah ini PPC 2 dan 3 tidak bisa melakukan ping ke internet dan sisanya bisa ping ke internet. Oke, kita sudah berada di kasus yang terakhir, yaitu studi kasus yang keempat. Di sini kita akan mencoba blokir aplikasi YouTube dari sisi klien. Jadi di sini topologinya kita kembangkan lagi ya. Pada jaringan lainnya saya akan menambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI. Di sini saya memilihnya dengan sistem operasi Linux. Linux yang saya gunakan yaitu varian Linux Lex. Untuk ikonnya saya ganti dengan gambar Linux. Saya pilih yang desktop lalu select. Nah, untuk setting yang lainnya biarkan default saja lalu save. Kita nyalakan Linuxnya. Setelah itu akan saya hubungkan dengan switch. Untuk posisinya sebagai klien juga kita koneksikan lalu save. Oke, langsung saja kita implementasikan kasusnya. Jadi kita akan memblokir aplikasi YouTube ya teman-teman. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Seperti biasa, buka menu firewall. Karena saya ingin memblokir seluruh klien untuk tidak bisa membuka YouTube, maka strateginya yaitu drop ini aja. Oke, di bagian filter rules-nya kita tambahkan rules baru. Chain-nya kita gunakan forward karena kliennya melewati router untuk ISP. Untuk SRC address-nya kita kosongkan karena kita akan memblokir semua klien. Untuk protokolnya kita menggunakan HTTPS. Nah, HTTPS ini kan menggunakan TCP. Jadi kita pilih yang TCP. Untuk DST port-nya kita ketik 443 karena HTTPS menggunakan TCP port 443. Kemudian kita pergi ke bagian advance. Nah, bagian TLS host kita tuliskan YouTube bintang youtube.com bintang lagi. Jadi jika ada kata youtube.com maka akan terblokir ya teman-teman. Lalu bagian actionnya kita pilih drop. Setelah itu kita apply, oke. Nah, setelah itu kita coba lakukan pengujian secara GUI. Kita klik pada PC Linux. Di sini kita pergi ke menu browsernya. Terus kita klik yang web browser. Nah, di sini sudah terbuka Chrome-nya. Kita coba akses dengan jaringan private. Kita pilih new incognito window. Lalu kita coba ketik youtube.com. Nah, di sini ada tulisan seperti ini. Nah, ini tuh tandanya tidak bisa mengakses ke YouTube ya teman-teman karena sudah kita blokir tadi. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan studi kasus yang 4 ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas terkait materi firewall log. Jadi log ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, pada log ini kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action. Nah, pada menu log ini di bagian sini dan untuk contoh tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, misal di sini ada time, buffer, topics, dan message-nya. Kita lanjut. Di sini saya akan membahas terkait firewall network time protocol. Nah, NTP ini merupakan pengaturan waktu pada router board MikroTik. Network time protocol dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Selain itu, pengaturan waktu
juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP ada yang namanya juga SNTP. Nah, untuk mode operasi NTP ini ada 4. Yang pertama server, yaitu sebagai penyedia pool. Yang kedua ada client, ini sebagai penerima. Dan yang ketiga ada peer mode. Dan yang terakhir ada broadcast dan multicast. Oke, langsung saja kita implementasikan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, oke, di sini kita langsung saja lakukan untuk konfigurasi NTP-nya. Selain NTP itu juga kan ada istilah lain ya teman-teman. Ini yang namanya SNTP. SNTP itu merupakan versi NTP yang lebih sederhana dan cocok untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Jadi NTP dengan SNTP itu sama saja. Jadi seperti biasa, sebelum praktik kalian pastikan routernya sudah terhubung ke internet. Jadi langsung saja kita konfigurasi SNTP-nya. Klik menu sistem. Di sini untuk enablednya kita checklist. Modenya kita pilih yang unicast. Untuk bisa pilih mode unicast kita rubah primary NTP server dan secondary NTP servernya. Untuk pool dari Indonesia itu id.pool.ntp.org. Untuk awalnya kita tambahkan angka 0 titik. Dan untuk yang secondary-nya kita tulis 1.id.pool.ntp.org. Jadi sama saja dengan yang pertama, hanya dibedakan di angka pertamanya saja. Langsung saja kita apply, kemudian nantinya akan berubah. Lalu klik OK. Selain itu, kita bisa mengubah waktu pada routernya sesuai dengan time zone. Kita klik sistem, terus clock. Nah, di sini kita sesuaikan waktu kita sekarang dengan cara manual. Kalau sudah bisa, klik apply lalu OK. Nah, di sini kita langsung saja implementasikan studi kasusnya, yaitu memblokir YouTube dengan parameter waktu. Jadi kita menggunakan aplikasi YouTube-nya dibatasi sampai jam berapa. Oke, kita klik menu IP lalu firewall. Nah, di sini ada rules yang sudah kita gunakan sebelumnya. Di sini kita akan ubah berdasarkan parameter waktu. Caranya kita ke bagian ekstra, kita lihat pada bagian time. Nah, di sini kita definisikan dari jam berapa sampai jam berapa dan harinya hari apa saja yang dibolehkan. Kalau sudah, kita klik apply lalu OK. Maka jika jamnya tidak sesuai dengan yang kita izinkan, maka aplikasi YouTube tidak akan bisa terbuka. Nah, materi yang selanjutnya di sini saya akan membahas terkait konsep firewall address list. Jadi address list ini merupakan salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan dalam mengelompokkan IP address. Untuk pergi ke menu address list, kita pilih menu IP, lalu pilih menu firewall, dan kita klik yang bagian address listnya. Nah, sebagai contoh di sini saya membuat list yang namanya klien nakal. Nah, seperti ini. Nah, IP address-nya saya tentukan dari 1.1.30 sampai 1.40. Jadi semua IP yang cakupannya 30 sampai 40 itu termasuk ke dalam klien nakal. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas address list for firewall filter. Tahapan membuat address list untuk firewall filter, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita buat terlebih dahulu address listnya dengan masukkan nama dan cakupan IP address yang akan dimasukkan ke klien-klien. Nah, di sini misalnya namanya approve dan IP address-nya dari rentan 31 sampai 32 saja. Kemudian yang kedua buat rules-nya di menu filter rules. Nah, pada bagian general SRC address-nya kita kosongkan. Di bagian advance SRC address-nya kita listnya isi dengan nama pada address list. Nah, tadi kan namanya approve. Jadi di SRC address list ini kita ketikkan juga approve ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini address list for firewall net. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama kita buat terlebih dahulu address listnya dengan masukkan nama dan cakupan IP address yang akan dimasukkan klien, sama saja.
Nah, di sini saya ambil contoh sama saja yang approve namanya, tapi rentannya di sini saya dari 31 sampai 34. Kemudian yang kedua, kita buat rule-nya di menu net. Pada bagian general, jadi chain itu sama dengan src net ya teman-teman. Src address-nya kita kosongkan. Kemudian di bagian advance, rsc address-nya, src address list-nya isi dengan nama pada address list, yaitu yang tadi approve. Jadi caranya hampir sama-sama saja, hanya beda pilihan menunya teman-teman dengan yang firewall filter ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membahas terkait firewall net. Network Address Translation atau NAT ini ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. Nah, ini juga pernah kita singgung pada materi sebelumnya teman-teman, namun di sini saya akan jelaskan lebih detailnya. NAT ini digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Nah, prinsip NAT ini sama saja dengan filter rule, bekerjanya dengan if then. Di Mikrotik ini terdapat dua tipe NAT. Yang pertama src NAT, ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ke internet. Kemudian yang kedua ada DST NAT, itu digunakan ketika klien yang di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, di src NAT ini terdapat dua action yang umum digunakan, yaitu ada masquerade dan src NAT. Kemudian pada bagian DST-NET, action yang umum digunakan yaitu DST-NET dan redirect. Kita lanjut. Di sini saya akan membahas terkait menu src NAT action yang masquerade. Jadi pada tipe src NAT ini terdapat dua action yang umum digunakan. Salah satu contohnya yaitu masquerade. Nah, masquerade ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic atau secara acak. Jadi untuk masquerade itu fungsinya untuk menerjemahkan banyak IP private menjadi IP public dynamic. Nah, perlu diketahui, router Mikrotik ini bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic maupun secara statik. Jika IP public Mikrotik kita bisa didapatkan secara dynamic dan statik, maka action yang bisa digunakan adalah masquerade. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membahas tipe src NAT yang actionnya src NAT. Nah, src NAT ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static atau secara manual. Jadi untuk src NAT fungsinya untuk menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static. Penggunaan src NAT yaitu ketika kita ingin mendapatkan IP public yang didapatkan secara manual atau dispesifikan. Nah, misalkan terdapat IP private 192.168.44.138 pada klien, dan kita ingin menggunakan IP tersebut yang menjadi IP publiknya di router. Maka kita masukkan IP tersebut pada menu to addresses. Nah, di bagian sini di bagian action di aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tipe DST-NET ini terdapat juga action yang umum digunakan. Salah satunya yaitu DST-NET. DST-NET ini digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding. Nah, penggunaan DST-NET dikonfigurasikan pada router Mikrotik. Jadi ketika ada perangkat yang ingin mengakses ke jaringan lokal kita, misalnya web server nih, maka IP address yang digunakan yaitu IP public pada router. Karena IP address pada web server itu menggunakan IP private. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi DNS server sebelum ke redirect. Nah, DNS server ini atau domain name system ini adalah sistem yang berfungsi untuk mengonversi atau mentranslate alamat IP ke domain ataupun sebaliknya dari domain ke IP.
DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya itu lokal, tidak diresolve ke internet. Nah, cara konfigurasi DNS server di aplikasi Winbox itu, langkah pertama kita masuk ke menu IP, lalu pilih yang menu DNS. Nah, di sini tuh ada yang namanya allow remote request. Nah, di sini tuh kita centang aja ya teman-teman. Ini tuh artinya MikroTik sudah menjadi DNS server kalau sudah dicentang. Kemudian yang kedua kita klik pada bagian static. Nah, di static ini kemudian kita klik add tanda icon plus. Nah, di sini kita ubah server kita sesuai domain yang kita inginkan atau nama yang kita inginkan. Misal di sini saya contohnya server1.mydomain.com. Nah, di sini kita isinya di name. Nah, kemudian yang ketiga pada bagian addressnya, di sini masukkan IP address pada server yang ingin kita ubah menjadi domain. Yaitu IP address saya adalah 192.168.88.41. Kita isikan di bagian address di sini. Maka jika sudah melakukan tahapan itu semua, kita sudah berhasil mengonversikan IP address menjadi DNS server. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tipe DSTNet yang actionnya redirect. Nah, redirect ini digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Jadi contohnya itu seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, DNS server router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domainnya ke server, maka router akan melakukan action redirect. Jadi paketnya akan ditujukan ke router itu sendiri. Nah, oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.